Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Mungkin ada yang sekarang sedang olah data ya. Mungkin ada juga yang sedang menulis pembahasan ya. Ya, saya ucapkan selamat berjuang teman-teman ya. Semoga diberi kelancaran ya dalam mengolah data, membahas ya. Atau mungkin ada yang lagi persiapan seminar hasil gitu ya, atau juga ada yang mau kumpri ya. Tetap semangat ya. Yakinlah bahwa kalian sendirilah yang mengerti mengenai penelitian yang kalian lakukan. Jadi tidak usah takut, tidak usah cemas ya, lakukan saja ya. Begitu ya, lama-lama akan tetap selesai ya. Jadi tetap berjuang menyelesaikan skripsinya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan share ya, itu mengenai metode hitung uji T menggunakan menu data analisis ya. Jadi saya ambil materinya dari buku ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin belajar mengolah data, ini saya rekomendasi ya untuk membeli buku ini ya. Ini ditulis oleh Yudi Wicaksono ya, tentang mengolah data statistik dengan Microsoft Excel. Jadi ini nggak di endorse ya, nggak. Emang saya beli buku ini itu sudah dari Desember tahun 2021 dan sampai saat ini masih beberapa yang hanya saya bikinkan konten ya, dan memang cukup menarik ya kalau ada waktu untuk mempelajari buku ini ya, dan memang applicable ya, bisa kita aplikasikan gitu. Oke. Di video kali ini saya akan mengaplikasikan atau share ke teman-teman bagaimana cara melakukan uji T berpasangan itu hanya dengan beberapa kali klik saja ya, dengan menggunakan data menu data analysis yang ada di Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke laptop ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita punya dua data ya, pretest dan posttest. Nah, biasanya kalau uji T berpasangan kan kita ingin tahu ya, apakah terdapat perbedaan antara pretest, posttest, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah gitu ya. Untuk kita melihat kalau dia terdapat perbedaan dan ternyata meningkat, artinya efektif apa yang telah kita lakukan gitu ya. Dan sebaliknya begitu. Nah, untuk mengetahui hal itu kita dapat lakukan menggunakan uji T. Nah, teman-teman, biasanya kan kita melakukan uji T itu menggunakan SPSS atau menghitung manual. Kalau hitung manual cukup lama begitu ya, lumayan lama dan agak memusingkan bagi kalian yang tidak suka aljabar gitu ya, dan tidak suka aljabar matematika. Kalau dengan SPSS, bagi yang males install aplikasinya, bagi yang mungkin tidak familiar akan jadi masalah juga ya. Nah, sekarang kita dapat melakukan olah data ini dengan Excel saja ya, kan Excel bawaan dari Office gitu. Kalau teman-teman punya laptop ya setidaknya punya lah ya Excel ya, masa ya nggak ada Excel gitu ya. Aneh sekali kalau zaman sekarang ada yang belum bisa Excel. Oh my god ya, what the hell man gitu ya, kalian mahasiswa gitu ya tidak bisa Excel gitu ya, perlu dipertanyakan ya. Jangan-jangan kalian tidak pernah kuliah gitu ya. Oke, kita akan melakukan analisis uji T untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak antara pretest dan posttest. Caranya ya, klik data, teman-teman pilih data analysis, kemudian teman-teman pilih di sini ada T-test paired to sample for means ya, klik OK. Karena di sini kita akan memasukkan label pretest posttest, labelnya dicentang ya. Variabel 1 ring. Nah, ring datanya teman-teman klik di boxnya ini, sorot pretest sampai data yang terakhir ini ya. Kemudian teman-teman yang ring 2 klik juga sorot ya, dari yang atas sampai yang terakhir. Kemudian teman-teman pilih output ring ya. Teman-teman klik di kotaknya, terserah teman-teman mau taruh di mana, mungkin taruh di sini saja hasilnya ya. Ini kira-kira saja ya. Klik OK dan tara, hasilnya keluar untuk uji T berpasangan. Sangat gampang ya. Nah, teman-teman,
Teman-teman lihat di sini T statistiknya adalah minus 6,83 ya, atau signifikasinya itu 0,00001 sekian ya. Nah, kita membandingkan menarik kesimpulannya, kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, T tabelnya ini kita pakai yang dua arah saja ya, karena kita berbicara terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan ya. Nah ya, berarti kita pakai yang dua arah. Ini walaupun T statistiknya itu negatif ya, teman-teman mutlakkan ya, baru bandingkan dengan T tabel. Jadi negatif 6,83 dimutlakkan jadi positif. Positif 683 dibandingkan dengan positif 209, lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar ya. Karena dia lebih besar, maka kesimpulan karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya terdapat perbedaan antara pretest dengan post-test ya. Nah, mungkin teman-teman ragu gitu ya, benerkah ini hasil hitungannya? Oke ya, kita cek menggunakan aplikasi SPSS ini ya. Nah, saya akan buktikan ke teman-teman kalau ini bukan ini ya, bukan kaleng-kaleng ya, menu data analisis ini ya. Lumayan ya, membantu gitu ya. Jangan anggap kaleng-kaleng ya. Saya akan buktikan kalau hitungan ini tuh akurat dan tepat begitu ya. Oke, kita coba. Oke ya, kita coba gunakan SPSS ya. Oke ya. Kita klik di sini, ada variabelnya pretest. Kemudian ada post-test ya. Post-test. Pretest. Post-test ya. Kita copy nilainya ya. Kita copy pretest dan post-testnya. Nah ya, langsung kita analyze, compare means, paired sample t-test ya, paired sample t-test. Aduh, bahasa Inggris saya jelek ya. Klik OK. Dan apakah sama? Nah, sama teman-temannya, lihat T hitungnya sama ya. Minus 6,831, di sini juga minus 6,831. Jadi sama ya teman-teman ya. Jadi ya kalau saya sarankan kalau nggak mau install aplikasi SPSS, bisa lah pakai ini ya, menu data analisis ini ya, bisa lah ya. Sabi gitu ya, Sabi ya. Nah, kalau di SPSS kita menarik kesimpulannya itu dengan membandingkan nilai signifikasi dengan 0,05. Kalau nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat perbedaan antara pretest dengan post-test ya. Dan sebaliknya ya, apabila signifikasinya lebih besar daripada 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan antara pretest dan post-test ya. Oke ya, cukup simple, gampang ya. Ya nggak gampang, bukan gampang sih, tapi maksudnya ya cukup membantu begitu ya kalau kita menggunakan menu data analisis. Jadi tidak repot-repot lagi, kita tidak perlu memikirkan kita belum install aplikasi SPSS gitu ya. Nah, bagi dosen juga ini bisa diterapkan untuk praktiknya mahasiswa ya. Jadi misalnya nih ada materi untuk melakukan uji T misalnya ya. Jadi bisa untuk mahasiswa itu secara teori kita jelaskan ya di rumusnya mungkin ya. Kemudian hitung manual kita jelaskan di papan tulis. Kemudian untuk praktiknya kita ajarkan menghitung menggunakan Excel dengan rumus biasa, dengan Excel menggunakan menu data analisis, kemudian dengan SPSS, lengkap deh. Dapat pembelajaran ya menggunakan apa namanya tadi ya, aplikasi SPSS, data analisis dan hitung manual. Oh ya, sebentar ya, saya mau tunjukkan ke teman-teman ya, ada sesuatu yang cukup membanggakan buat saya ya. Bentar ya, aduh. Nah teman-teman ya,
Teman-teman, alhamdulillah ya, saya cukup senang gitu ya. Akhirnya saya mendapatkan sertifikat program Applied Approach atau AA ya. Jadi ini adalah sertifikat yang diberikan kepada dosen ya, yang istilahnya dia harus mampu membuat bahan ajar gitu ya, dengan baik dan benar gitu, kemudian diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan saya mengikuti ini kemarin pada tanggal 20 Februari sampai 11 Maret 2022 begitu ya. Dan alhamdulillah ya, saya dapat sertifikatnya ini ya, dan dengan predikat sangat memuaskan. Nggak tahu ya, kayak receh banget gitu, kayak bangga banget saya dapat ini ya, dapat sertifikat ini. Tapi ya dengan ini saya memiliki kepercayaan diri bahwasanya saya sudah mampu membuat bahan ajar yang nanti akan saya terapkan kepada mahasiswa saya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian ya, khususnya Polbangtan Manokwari ya, UPT-nya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program pelatihan Applied Approach ini atau AA. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian ya. Jadi saya ini pegawai Kementerian Pertanian, walaupun memang hobi saya kadang-kadang mengolah data statistika gitu ya, kadang-kadang juga tidak nyambung. Tapi ya sudah, tidak apa ya, istilahnya saya tetap berusaha bekerja memberikan yang terbaik buat Kementerian Pertanian, buat UPT saya Polbangtan Manokwari. Walaupun ya saya tidak bagus ya, tapi saya sudah berusaha gitu ya untuk memberikan kontribusi yang terbaik, dan saya ucapkan terima kasih gitu ya, karena cukup bangga gitu ya saya dapat ini ya. Ya walaupun ini mungkin receh sekali begitu ya, tapi setidaknya memberikan kepercayaan diri saya bahwasanya saya sudah mampu membuat bahan ajar yang mumpuni begitu ya. Dan sertifikatnya alhamdulillah ya sangat memuaskan gitu ya. Sangat memuaskan apa sangat terpuaskan gitu ya. Oke ya teman-teman ya, demikian ya untuk konten kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya video kali ini, dan mudah-mudahan ya memberikan manfaat bagi kita ya, terutama bagi diri saya pribadi gitu ya, dan channel Dunia Statistika nih kaosnya ya, Dunia Statistika ya. Dan semoga juga dapat membantu teman-teman yang sedang menyusun skripsi atau tesis. Sebagai teman-teman yang merasa terbantu ya dengan channel Dunia Statistika selama ini ya, yang mungkin mengolah data skripsinya dengan melihat YouTube channel Dunia Statistika, silahkan komen ya nanti ya, coba berikan testimoninya gitu ya. Setidaknya testimoni dari teman-teman itu memberikan semangat saya untuk membuat konten-konten lain dan untuk mempelajari ya istilahnya metode-metode statistika yang lain ya. Oke teman-teman, demikian dulu ya untuk metode kali ini. Oh ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada ini nih, ada stikernya nih di laptop saya nih, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ya, yang beberapa waktu lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, saya dari Polbangtan Manokwari itu mengunjungi PENS ya Surabaya dan mempelajari mengenai dokumen sistem penjaminan mutu internal PENS ya. Dan saya sangat bangga gitu ya, dan saat datang di PENS begitu, aduh, kayak istilahnya langsung mental langsung drop, langsung down. Oh ternyata orang sudah sejauh ini bagusnya gitu ya, dan ternyata saya ini ya masih jauh sekali untuk dibilang bagus begitu ya, masih istilahnya masih bocil gitu ya. Kalau di game Mobile Legends itu masih noob gitu ya, ternyata orang sudah levelnya sudah sangat tinggi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada PENS yang telah memberikan banyak sharing mengenai dokumen SPMI-nya, memberikan banyak informasi, itu sangat-sangat membantu ya. Dan sukses dan maju terus untuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, demikian teman-teman ya. Untuk video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.